Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya ya, Okta Iva di Negeri Formosa dengan channel TKI Taiwan. Ya, selamat hari Sabtu ya, selamat berlibur tentunya ya, weekend. Dan saya kali ini mau sharing eh, ke sesama PMI di Taiwan ya, khususnya para TKI informal, yaitu jika Anda merasakan suatu pekerjaan yang memang itu di luar job ya, tolong bisa komunikasi dulu dengan majikan bahwa itu bukan job saya gitu ya. Bilang dengan tegas kalau Paujen cekepuso kunco gitu. Misalkan memang berasa itu berat ya, tapi kalau merasa enjoy ya nggak apa-apa, jalani saja. Karena kerja di Taiwan itu ya sesuai dengan gaji gitu ya. Maksudnya gaji berapa ya, masa iya sih nggak ada resiko kan gitu. Tapi kalau memang itu berasa berat banget untuk dijalani, ya udah jangan kerjakan aja gitu. Jadi tidak ada keterpaksaan kita bekerja tapi akhirnya kita menimbulkan celaka untuk diri kita sendiri gitu ya. Sebagai contoh, hari itu saya bekerja ya, pernah saya memang neneknya sehat. Ini sebagai contoh ya, real saya sendiri ya, neneknya sehat, jadi dijaga pun dia serba susah ya, mandi sendiri, pakai baju masih dangdan sendiri, masih ke salon juga sendiri, jalannya kenceng banget gitu ya. Jadi saya ngikutinnya pun sampai saya yang kalah. Biasa kan tahu orang Indonesia kan jalannya nggak cepat kayak orang Taiwan. Orang Taiwan tuh nenek-nenek jalannya kenceng banget loh teman-teman. Akhirnya di situ saya pelan-pelan jalani pekerjaan itu. Tapi terpaksa ya, 1 minggu saya udah nggak kuat, menyerah gitu ya. Saya kontak sama agensi saya. Dan hasilnya agensi juga datang gitu ya. Mendiskusikan ya, memediasikan gitu ya antara saya dengan majikan dan penengahnya ya agensi itu. Nah di mediasi itu ada kesepakatan bahwasanya saya kerja di situ, neneknya kan nggak perlu repot untuk kita jaga dan rawat karena masih sehat, semuanya serba sendiri. Usianya 85 tahun memang ya. Tapi tidak ada keluhan sakit yang istilahnya dia harus kita bantu apa. Minum obat itu pun karena dia nggak tahu keluhan apa obat itu, tapi intinya dia fisiknya sehat lah. Cuman kadang mood-moodan. Ada saatnya dia itu baik moodnya, nanti dia bahagia gitu ya. Tapi yang sering itu moodnya bad mood gitu ya. Jadi dia sempet marah-marah nggak jelas gitu. Kalau misalkan waktunya makan, kata si bosnya ya, bos yang saya ikutin, yang dia gaji saya, dia bilang makan siang dimasakin, terus nanya mau masak apa. Udah nanya, udah mau masak apa gitu yang dia mau, giliran ditinggal masak dia nyelonong keluar, katanya diikutin. Kan kebetulan ada di lantai atas ya, jadi dia mau turunnya pakai tangga bukan pakai lift. Pas di tengah tangga dia udah lepas duluan tuh ceritanya. Jadi apa sih, cari celah saya lagi di dapur gitu, dia nyelonong cepet banget perginya. Dan setelah itu dia udah di tengah tangga, saya dengar dia buka pintu ya, gerak gitu kan, pintunya pintu baja ya, berat gitu. Jadi kalau kebetulan juga ada gantungan itu lonceng, jadi kalau keluar tuh bunyi gitu ya. Saya dengar itu, saya ikutin. Pas di tengah tangga itu dia mau turun, dia bilang, katanya kamu jangan urusin saya mau beli makan, mau dibawa, kamu jangan ikut katanya gitu, kamu masak buat kamu sendiri aja katanya gitu. Lah
kan jadi bingung kan, tadi bilangnya mau makan gitu kan, tapi ya udah it's fine gitu, masih oke aja lah saya. Ya udah saya lanjutin masaknya. Sudah masakan selesai dan saya fotoin, bosnya kan nggak di rumah tuh, saya berdua sama nenek. Saya fotoin sudah masak, tapi dia nggak mau makan. Dia pulang bawa mie insien atau yang disebut dengan mie asin gitu ya. Dia bawa mie asin satu mangkok kecil, dimakan di ruang tamu. Terus saya tawarin makan, katanya enggak, cukup makan itu aja. Bingung kan sayanya. Akhirnya saya bertahan 1 bulan. 1 bulan masih komunikasi sama agensi, kayaknya nggak bisa lanjut kayak gini, soalnya di samping emang neneknya masih sehat dan saya bukan jaga nenek, dan setiap kita diajak nenek kemana harus kita kerja di tempat yang di nenek kunjungi gitu ya, itu kan udah di luar job. Kalau masih di rumah tempat nenek ada itu masih wajar. Jadi kalau pindah-pindah terus, kapan waktunya saya istirahat? Pagi jalan-jalan kemana, kita beres-beres di mana, terus siang juga gitu. Belum lagi dari rumah kita bangun pagi kan kita juga kan beres-beres loh, beresin rumah gitu kan. Dan yang saya nggak suka hari itu, lap tralis di ketinggian lantai 2 di atas jalan raya, yang itu saya tolak. Karena apa? Saya takut ketinggian dan itu saya di atas jalan raya sekali ngelap tralis ya. Di situ saya akhirnya karena nggak ada kesepakatan ya, saya beranikan buat video yang saya lap jendela itu tralis di atas jendela. Saya telepon buat pengaduan 1955, mohon dibantu untuk bisa keluar dari pekerjaan itu, dari job itu, dan untuk pindah ke tempat baru gitu ya. Alhasil tanggal 26 saya beranikan ya, dengan keterpaksaan karena saya tuh sakit ya, bekerja tidak ada waktu rehat, malam sampai tengah malam, bahkan hampir jam 1 baru bisa istirahat, dan paginya pun 6:30 harus bangun. Mereka bangun jam tengah 10, kebayang nggak? Jadi waktu saya kan istilahnya sama sekali nggak ada istirahatnya. Kapan saya mau pegang HP buat anak, dengan keluarga, memberitahukan kabar, nggak ada sama sekali. Nggak bisa pegang HP, dan posisinya itu selalu sibuk, yang sibuk nggak jelas gitu. Akhirnya Depnaker tanggal 28, 2 hari setelah saya telepon, memberi keputusan bahwa iya boleh pindah. Sebelumnya saya tidak diperbolehkan pindah, dan kalau memaksa untuk pindah saya dikenakan denda 30.000, sesuai dia ngambil saya ke agensi, katanya bayar 30.000 gitu. Dan saya utarakan semua itu ke 1955, nggak ada denda. Kalau memang itu ke pekerjaannya job nenek tapi pekerjaan kayak gitu boleh pindah, katanya gitu. Alhamdulillah, asal bisa cari job dan ganti agent baru itu. Dan di situ agent lama saya tidak sembarangan lepas kepada agent baru saya, sampai berulang kali saya dapat interview ganti agent baru, tetap agent lama itu nggak mau lepas, katanya itu agent nggak baik, no good gitu ya. Ya nggak ada jalan lain, akhirnya saya 2 bulan kurang 3 hari saya pasrah, dan saya sambil ikhtiar memohon kepada Allah ya, Tuhan kasih kesempatan saya untuk bilang lagi dan supaya deal. Akhirnya saya ambil keputusan pulang, udah nggak mau kerja lagi. Soalnya udah cari info job juga dihalang-halangi pindah agent. Akhirnya saya minta pulang, langsung ke bos minta pulang, dan malamnya langsung saya telepon agensi, saya pun minta pulang. Sama siang pagi saya ngomong sama majikan, saya nggak mau ganti kerjaan dan saya nggak mau pindah, tapi saya mau pulang, saya putus mau pulang, saya bilang gitu. Dan akhirnya kan otomatis kalau putus kan agensi nggak dapat uang dari saya ya, kan gitu. Nah akhirnya agensi bujuk saya, gimana kalau saya kasih agent dari saya gitu, nanti bisa interview, saya milih sendiri mana yang cocok gitu.
Dan akhirnya semalam itu ya, saya masih ingat banget, jam jam 6 saya telepon agent, tanggal 9, bulannya bulan Januari. Saya telepon minta pulang, tolong urusin beli tiket dan lain sebagainya, pokoknya putus kontrak, saya bilang gitu. Pokoknya saya udah nggak ada jalan lain, udah capek interview tapi nggak digubris gitu, nggak direken gitu ya. Jadi majikan tetap berhak memiliki saya dan agent nggak berhak mengambil saya, kan saya jadi korban. Akhirnya saya mending menyerah kalah, nggak bisa melawan dua orang antara agensi sama majikan ya. Ya sudah, saya pulang, nggak usah kerja lagi aja, daripada selalunya pekerjaan nggak bener gitu kan. Takutnya nanti kan ada apa sih, dakwaan yang nggak baik tentang saya karena sudah nggak suka. Yang saya takutkan apa? Takut nanti dituduh saya meracuni, apa misalkan saya sampai mencuri gitu. Saya nggak mau itu, karena orang sini kalau udah nggak suka sama orang tuh banyak cara untuk menjebloskan kita jadi nggak baik. Itu yang saya dapat dari teman saya, info tentang orang sini tuh menghalalkan segala cara kalau dia udah sakit hati sama orang gitu ya teman-teman. Jadi jangan tunda-tunda kalau memang sudah nggak kerasan ada masalah, semuanya nggak bener, pokoknya nggak baik kerjanya, di hati kita juga nggak serak, nggak bisa istirahat, nggak sehat. Kalau kerja dengan job yang seperti itu, jangan sungkan dan jangan merasa berarti saya ini gagal, jangan gitu. Tolong minta pengaduan, minta dibantu ya, untuk pengaduan aja gitu, minta solusi sama 1955. Itu bebas pulsa dan 1 minggu full. Itu nanti laporan kita direkam ya, udah direkam itu. Jadi kita nggak boleh mengelak. Kalau yang kita laporkan aduannya apa ya, nanti sampai kapanpun ya tetap itu satu, insya Allah. Kalau kita benar pasti ada jalan keluarnya. Buktinya saya bisa keluar dari sana ya. Alhamdulillah sekarang mendapatkan serumah berdua sama nenek ya. Alhamdulillah, kalaupun cerewet kayak apa ya, emang itu job saya ya, saya harus sabar ya. Seperti ini misalnya, ini pagi-pagi dia minta keluar jalan-jalan, hayo sebelum jalan-jalan ini saya terapiin dia ya. Saya terapi petunjuk dokter, jadi olahraga dia selama setengah jam dan 20 menit dipanasin sampai ultra merah. Udah, itu tugas saya, jaga nenek. Jadi yang macam-macam kalaupun harus dipindahin ke tempat anaknya kerja lagi, itu udah di luar job ya. Harus bisa ngomong paucien, gitu ya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon maaf seperti itu kiranya ya. Ini cerita saya real ya, bukan kata orang ya. Karena saya mengalami di tahun ini, di akhir tahun 2023, tanggal 13 November masuk ke suatu job baru, dan nggak sampai 2 bulan saya bisa keluar dari situ. Alhamdulillah, itu juga mungkin berkat pertolongan Tuhan juga sih ya, karena saya selalu berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini bukan orang muslim, tapi saya tetap membawa bahwasanya saya orang muslim. Jadi saya berhijab, saya alhamdulillah kalau kerja saya mesti pastikan bisa sholat gitu. Kalau itu dilarang saya juga nggak mau, karena itu udah melanggar ya. Ibadah itu wajib dikasih waktu untuk ibadah. Itu ada PK ya, di dalam PK itu untuk ibadah juga kita wajib, tidak boleh melarang kita untuk ibadah, karena untuk sembahyang juga kan nggak perlu memakan waktu yang lama gitu ya. Oh ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah sudi menyimak dan mensupport dengan channel saya yang masih ya pemula banget ya, masih kecil banget gitu ya, masih dalam proses menuju berkembang. Sudi kiranya memberikan komentar buat saya ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan saya jawab yang sekiranya tidak melanggar suatu aturan gitu ya.
Terima kasih ya, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan berkah barokah dan tidak sia-sia dalam menjalankan ibadah. Selamat menjelang tahun baru Hijriah 1 Syawal 1446 Hijriah ya. Kurang berapa hari lagi menghitung hari menuju 1 Syawal. Mohon maaf lahir dan batin ya sebelumnya bagi yang menyimak video ini. Semoga kalian semua mendapat keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikhlas lahir batin menonton YouTube saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papai. Nemu jantung 2.